Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 3 berjumpa lagi dengan Bapak dalam layar monitor ya. Dalam pelajaran kali ini pelajaran fikih ya. Pelajaran fikih disiapkan buku LKS dan buku catatannya ya untuk buku fikih. Terus kalau sudah dibuka halaman 5. Di halaman 5. Sudah semuanya? Ya, kita langsung buka halaman 5. Yang akan kita pelajari pada pertemuan pertama ini adalah tentang sholat sunat rawatib ya. Nah, pernah nggak anak-anak melihat di masjid orang yang melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum sholat wajib? Misalnya anak-anak pergi ke masjid waktu maghrib, terus sebelum waktunya sholat maghrib itu ada bapak-bapak yang sholat misalnya 2 rakaat. Nah, sholat itu disebut sholat sunat rawatib. Jadi artinya sholat sunat yang mengikuti sholat wajib ya. Sholat sunat rawatib dilaksanakan sebelum atau sesudah melaksanakan sholat fardu yang 5 waktu, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Ya. Langsung ke pengertiannya ya anak-anak nih. Di sini ada pengertian sholat sunat rawatib. Bapak pakai tinta oranye. Pengertian sholat sunat rawatib. Sholat sunat rawatib adalah sholat sunat yang mengiringi atau mengikuti sholat fardu. Sholat sunat rawatib terbagi menjadi 2 macam, yaitu sholat sunat rawatib muakkad dianjurkan dan ghairu muakkad. Anjurannya biasa saja. Sholat sunat rawatib yang dikerjakan sebelum sholat fardu disebut sholat sunat qobliyah. Sedangkan sholat sunat rawatib yang dikerjakan sesudah sholat fardu disebut sholat sunat rawatib ba'diyah. Ya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya anak-anak. Penjelasannya apa hapus tadi sholat rawatib ya, sholat sunat rawatib. Dari sisi hukum pelaksanaannya ini ada yang muakkad ya, dianjurkan, ada yang ghairu muakkad. Ghairu muakkad ya. Kalau yang muakkad ini dianjurkan. Kalau yang ghairu muakkad ini anjurannya biasa saja ya, anjuran biasa saja. Jadi terbagi 2 ya kalau secara hukum pelaksanaannya. Terus secara waktunya, sekarang pembagian secara waktu. Secara waktunya ada yang dilaksanakan sebelum dan ada yang dilaksanakan sesudah. Kalau yang sebelum disebutnya sholat sunat rawatib qobliyah. Kalau yang sesudah sholat wajib disebut sholat sunat rawatib ba'diyah. Misalnya ini gambar orang sedang sholat ya. Kalau yang dilaksanakan sebelum disebut qobliyah, kalau yang dilaksanakan sesudah sholat wajib disebut ba'diyah. Lanjut ya. Sebelum melaksanakan sholat sunat rawatib, kita harus melakukan niat terlebih dahulu. Niat sholat sunat rawatib disesuaikan dengan sholat yang akan dikerjakan, baik sebelum maupun sesudah sholat fardu. Niat sholat sunat rawatib dapat diucapkan dengan lisan atau di dalam hati. Niat sholat sunat rawatib adalah sebagai berikut ya. Nah ini niat sholat sunat sebelum subuh. Kita baca bersama-sama ya. Usolli sunatal subhi rok'ataini
qabliyatan mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Selanjutnya niat sholat sunat sebelum zuhur. Bareng-bareng yuk kita baca. Usolli sunatad duhri rok'ataini qabliyatam mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Selanjutnya niat sholat sunat setelah zuhur. Usolli sunatad duhri rok'ataini ba'diyatam mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Selanjutnya buka halaman 6. Ya, di halaman 6 ini masih ada niat. Kita baca bareng-bareng. Niat sholat sunat sebelum asar. Usolli sunatal asri rok'ataini qabliyatam mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Niat sholat sunat sebelum maghrib. Usolli sunatal maghribi rok'ataini qabliyatam mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Lanjut. Sholat sunat setelah maghrib. Baca bareng-bareng. Usolli sunatal maghribi rok'ataini ba'diyatam mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Sunat sebelum isya. Usolli sunatal isya'i rok'ataini qabliyatam mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Selanjutnya sholat sunat setelah isya. Usolli sunatal isya'i rok'ataini ba'diyatam mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Kita lihat perbedaannya ya anak-anak di sini ya. Nah, kalau yang ada kalimat ba'diyati berarti itu sholatnya setelah ya. Kalau yang ada kalimatnya qobliyatan itu berarti sebelum. Nah, yang ini ba'diyatan sesudah, qobliyatan sebelum. Terus ini qobliyatan sebelum ya. Kata kuncinya itu ya ada di situ ya. Untuk jumlah rakaatnya rok'ataini di sini rata-rata 2 rakaat ya. Rok'ataini 2 rakaat. Ini 2 rakaat, ini 2 rakaat ya. Seperti itu ya. Kita lanjut. Kita lanjut ke halaman 7-nya dibuka. Nah, di situ ada latihan ya, silahkan kerjakan tuliskan niat sholat sunat sebelum maghrib dan sesudah maghrib ya. Di situ ditulis, boleh langsung di buku LKS, yang belum punya LKS ditulis di buku tulis. Itu tugas ke-1 ya. Selanjutnya kita perhatikan lagi, ini ada materi yang kedua yaitu waktu dan bilangan sholat sunat rawatib ya. Sholat sunat rawatib, waktu pelaksanaannya adalah sebelum dan sesudah sholat fardu. Ya. Dalam pelaksanaannya terbagi menjadi 2 tadi ya, sudah muakkad dan ghairu muakkad. Ya, ini sudah kita baca saja ya. Nah, di sini paragraf selanjutnya, sebelum melaksanakan sholat sunat rawatib, kita harus terlebih dahulu mengetahui jumlah rakaatnya. Jika tidak mengetahui jumlah rakaatnya, kita hanya akan melaksanakan sholat asal-asalan. Berikut ini jumlah rakaat sholat rawatib. Nah, di sini ada
Ini ya, tulisan Arab. Kita baca bersama-sama ya. Bapak perbesar dulu supaya jelas ya. Bapak bacanya pelan-pelan ya, biar kita sama-sama mengikuti. Sinta asrota rok'atan man solahunna. Bunia lahu baitun fil jannati. Arba'u roka'atin qabla dhuhri wa roka'atani ba'da zuhri wa roka'atani qabla asri wa roka'atani ba'dal maghribi wa roka'atani qabla sholatis subhi. Kita baca artinya bersama-sama. 12 rakaat yang ditunaikan seseorang, maka sebuah rumah di surga akan dibangunkan untuknya. Yakni 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat sebelum subuh ya. Nah, mungkin kalau ini nanti tinggal dibaca ya. Ini ada skema ya yang akan memudahkan kita. Tadi kan sholat sunat rawatib itu terbagi 2 ya, muakkad dan ghairu muakkad. Nah ini Bapak akan jelaskan dulu yang muakkad ya, atau yang dianjurkan. Jadi sholat sunat rawatib apa saja yang dianjurkan. Nah di sini untuk sholat subuh ini ada 2 rakaat sebelum sholat subuh ya. Lalu ada 4 rakaat sebelum zuhur dan ada 2 rakaat sesudah zuhur. Untuk asar ini tidak termasuk ke muakkad ya, jadi tidak masuk ke salat sunat yang muakkad. Untuk maghrib ada sesudah maghrib 2 rakaat. Untuk isya ada sesudah isya 2 rakaat. Nah ini untuk yang muakkad. Sekarang untuk yang ghairu muakkad. Yang ghairu muakkad ya, kita hapus dulu ininya ya. Biar sama-sama ini. Kita hapus dulu ininya, dihapus. Nah, sekarang yang ghairu muakkadnya. Bapak tulis dulu di sini judulnya ghair muakkad. Nih. Untuk yang pertama ada 2 rakaat sesudah zuhur. Maaf, ulang lagi pakai warna merah. Ada 2 rakaat sesudah zuhur dan ada 4 rakaat sebelum asar. Lalu ada 2 rakaat sebelum maghrib dan ada 2 rakaat sebelum isya ya. Nah ini yang ghair muakkad, tidak anjurannya biasa saja ya, artinya ghair muakkad itu. Nah mungkin itu saja pelajaran kita pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.